Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Rahayu, NIM 2014040030. Saya dari Lokal 3 MTKB. Video kali ini adalah tugas pengganti UTS dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Pada video kali ini kita akan membahas 8 materi. Yang pertama, hubungan antara pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik. Yang kedua, strategi belajar mengajar. Yang ketiga, aliran psikologi tingkah laku. Yang keempat, teori psikologi kognitif. Yang kelima, kemampuan dasar mengajar. Yang keenam, pendekatan konstruktivisme. Yang ketujuh, pendekatan pemecahan masalah matematika. Dan yang kedelapan, pendekatan open-ended. Bagian ke-1 yaitu mengenai hubungan antara pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik. Bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau suatu sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan mencakup teoretis tertentu. Selanjutnya model. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Selanjutnya strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya metode. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan yang terakhir yaitu taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Bagian yang kedua yaitu strategi belajar mengajar. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi yang bersifat eduktif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Yang kedua, komponen-komponen dalam menyusun strategi. Komponen dalam menyusun strategi pembelajaran terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, penyampaian informasi. Penyampaian informasi merupakan kegiatan di mana pendidik menyampaikan informasi mengenai konsep, aturan, dan prinsip-prinsip yang disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik merupakan salah satu peranan penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kegiatan lanjutan atau tes. Kegiatan lanjutan yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memberikan latihan atau tugas mengenai materi yang diajarkan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, tes. Biasanya akan dilakukan di akhir jika seluruh materi telah selesai diberikan kepada peserta didik. Bagian yang ketiga, aliran psikologi tingkah laku. Pada aliran psikologi tingkah laku, ini terdiri dari 6 teori dan 1 aliran.
Yang pertama, teori Thorndike. Teori ini dicetuskan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Ia mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah kegiatan yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, dan gerakan atau tindakan. Yang kedua, teori Skinner. Teori ini dicetus oleh Burgers Frederick Skinner. Ia menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatkannya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, teori Ausubel. Ausubel terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Menurut Ausubel, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap oleh siswa. Yang keempat, teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Yang kelima, teori Pavlov. Pavlov adalah seorang ilmuwan kebangsawan Rusia. Ia terkenal dengan teori belajar klasiknya dan seorang penganut aliran tingkah laku behaviorisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa hasil belajar manusia itu didasarkan kepada pengamatan tingkah laku manusia yang terlihat melalui stimulus respon dan belajar bersyarat. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal atau PR dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Yang keenam, teori Baradu. Baradu mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Dan yang terakhir, aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan awal abad 20, yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih, memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Bagian keempat yaitu teori psikologi kognitif. Teori-teori psikologi kognitif itu terdiri dari 6 teori. Yang pertama, teori Piaget yang dicetus oleh Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Proses asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang telah ada ke dalam benak siswa. Proses akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru. Sedangkan proses ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, teori Burnner.
Menurut Berner, proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur seseorang. Adapun proses belajar terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama, enaktif, berupa aktivitas siswa untuk memahami lingkungan melalui pengalaman langsung suatu realitas. Yang kedua, ikonik, berupa upaya siswa melihat dunia melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal. Dan yang ketiga, simbolik, yaitu berupa pemahaman siswa terhadap gagasan-gagasan abstrak berupa teori-teori, penafsiran, analisis, dan sebagainya terhadap realitas yang telah diamati atau dipahami. Yang ketiga, teori Gestalt. Teori ini dicetus oleh John Dewey. Ia mengemukakan bahwa kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual peserta didik. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar peserta didik siap belajar. Yang keempat, teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Yang kelima, teori Diffens. Nah, teori ini dicetus oleh Zoltan P. Diffens, adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak, sehingga sistem yang dikembangkan itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Dalam teori ini, Diffens membagi 6 tahapan. Yang pertama, tahapan bermain bebas. Yang kedua, tahapan permainan. Yang ketiga, tahapan penelaahan kesamaan sifat. Yang keempat, tahapan representasi. Yang kelima, tahapan simbiosis. Dan yang terakhir, tahapan formalisasi. Dan yang terakhir yaitu teori Van Heel. Van Heel adalah seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Heel, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Van Heel menyatakan bahwa terdapat 5 tahapan belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama, tahapan pengenalan. Yang kedua, tahapan analisis. Yang ketiga, tahapan pengurutan. Yang keempat, tahapan deduksi. Dan yang terakhir, tahapan akurasi. Selanjutnya bagian kelima yaitu tentang kemampuan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting. Kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional, jadi di samping harus menguasai substansi bidang studi yang diampu, keterampilan dasar mengajar juga merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Unsur-unsur kemampuan dasar mengajar, yang pertama yaitu tujuan dan sasaran keterampilan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, pembinaan. Yang keempat, sarana kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, praktik kemampuan dasar mengajar. Syarat-syarat kemampuan dasar mengajar itu ada 7. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, mengevaluasi. Yang keempat, persyaratan fisik. Yang kelima, persyaratan mental. Yang keenam, persyaratan moral. Dan yang terakhir, persyaratan intelektual. Tujuan kemampuan dasar mengajar itu ada 5. Yang pertama, dapat menganalisis tingkah laku mengajar teman-teman sekelas dan diri sendiri. Yang kedua, dapat melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan teknik pembelajaran yang benar kepada peserta didik dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang kelima, memiliki sifat personal layaknya seorang guru.
Metode dalam pembelajaran itu ada 9. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode ekspositori, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode drill, yang kelima metode tanya jawab, yang keenam metode penemuan, yang ketujuh metode inkurir, yang kedelapan metode permainan, dan yang terakhir metode pemberian tugas. Jenis-jenis keterampilan mengajar itu ada 9 juga. Yang pertama keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan memberi penguatan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan menjelaskan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang keenam keterampilan memimpin diskusi, yang ketujuh keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, yang ke-8 keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir keterampilan mengajar kelompok kecil dan per orang. Selanjutnya bagian yang ke-6 yaitu pendekatan konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Yang pertama, menurut para ahli konstruktivisme. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. Yang kedua, menurut Kopp pada tahun 1992. Kopp mengatakan bahwa belajar matematika merupakan proses di mana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Kopp menguraikan bahwa belajar dipandang sebagai proses aktif dan konstruktif di mana siswa mencoba untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagaimana mereka berpartisipasi aktif dalam latihan matematika di kelas. Dan yang ketiga menurut Confrey pada tahun 1990. Confrey menawarkan suatu powerful construction dalam matematika. Dalam mengkonstruksi pengertian matematika melalui pengalaman, ia mengidentifikasi 10 karakteristik dari powerful construction berpikir siswa. Selanjutnya pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Menurut Confrey tahun 1991, ia menyatakan sebagai seseorang konstruktivisme ketika ia mengajarkan matematika, ia tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika yang objeknya ada di dunia ini. Beliau mengajarkan siswa bagaimana mengembangkan kognisi mereka, bagaimana melihat dunia melalui sekumpulan lensa kuantitatif yang ia percayai akan menyediakan suatu cara yang powerful untuk memahami dunia. Bagaimana merefleksikan lensa-lensa itu untuk menciptakan lensa-lensa yang lebih kuat, dan bagaimana mengapresiasi peranan dari lensa dalam memainkan pengembangan kultur mereka. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Menurut Webb pada tahun 1992, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Termasuk di dalam evaluasi adalah kumpulan-kumpulan bukti secara sistematis untuk membantu membuat keputusan tentang siswa belajar, pengembangan materi, dan program. Dan yang terakhir yaitu posisi mengajar konstruktivis di antara pendekatan lain. Yang pertama menurut Brady tahun 1985. Brady menawarkan 5 model dan metode pembelajaran. Yang pertama model posisi, yang kedua model behavioristik, yang ketiga model kognitif, yang keempat model interaksional, dan yang terakhir model transisional. Dan yang kedua menurut Burton pada tahun 1993. Pandangan transisional memandang matematika sebagai pengetahuan dan keterampilan yang terdefinisi secara ketat. Yang pertama, belajar melalui transmisi. Yang kedua, belajar dengan sikap yang komplain atau selalu mengalah. Dan yang ketiga, menilai siswa melalui tes menggunakan kertas dan pensil. Selanjutnya menurut kami pada tahun 1990, ia menambahkan bahwa kenyataan anak mengkonstruksi pengetahuan logika matematikanya sendiri tidak lantas menyebabkan bahwa peranan guru hanya duduk dan tidak mengerjakan apa-apa.
Sebaliknya, peranan guru menjadi tidak langsung dan lebih sulit dibandingkan dengan kelas tradisional. Implementasi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, menurut Kohler and Gross pada tahun 1992 menyatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu garis kontinum antara negosiasi dan imposition pada ujung-ujungnya. Yang kedua, menurut Cobb and Steve pada tahun 1992 menambahkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, guru harus secara terus-menerus menyadarkan untuk mencoba melihat keduanya aksi siswa dengan dirinya dari sudut pandang siswa. Yang ketiga, menurut Board of Studies pada tahun 1945 menyatakan bahwa siswa akan mencapai prestasi belajar dalam kecepatan yang berbeda dan secara kualitatif dengan cara-cara yang berbeda. Dan yang terakhir, menurut Lovett and Cartwright pada tahun 1988 dikutip dalam Mathematics Education 2 pada tahun 1996 juga menambahkan kualitas pembelajaran ditandai dengan beberapa luas dalam lingkungan belajar. Selanjutnya bagian ketujuh, yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang pertama, masalah. Semua masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya. Akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Yang kedua, pemecahan. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus banyak memiliki pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibanding anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengilhami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Nah, strategi pemecahan masalah ini terdiri dari 6 strategi. Yang pertama, strategi H it out. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Hal yang perlu digambar atau dibuat diagramnya adalah bagian-bagian penting yang diterapkan mampu memperjelas permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, menentukan pola. Sebagai suatu strategi untuk pemecahan masalah, pencarian pola yang pada awalnya hanya dilakukan secara pasif melalui petunjuk singkat yang diberikan guru, pada suatu saat keterampilan itu akan terbentuk dengan sendirinya, sehingga pada saat menghadapi permasalahan tertentu. Yang keempat, pembuatan tabel. Penggunaan tabel merupakan langkah yang sangat efisien untuk melakukan klasifikasi serta menyusun sejumlah besar data, sehingga apabila muncul pertanyaan baru berkenaan dengan data tersebut, maka kita dapat mudah menggunakan data tersebut, sehingga jawaban pertanyaan tadi dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, yang kelima, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Dalam menggunakan strategi ini, kita mungkin tidak perlu memperhatikan keseluruhan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang keenam, tebak dan periksa. Strategi menebak yang dimaksud di sini adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Yang ketujuh, strategi kerja mundur. Penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi mundur. Dan yang kedelapan, menggunakan kalimat terbuka. Walaupun strategi ini sering digunakan, akan tetapi pada langkah awal anak seringkali mendapat kesulitan untuk menentukan kalimat terbuka yang sesuai. Untuk sampai pada kalimat yang dicari, seringkali harus melalui penggunaan strategi lain dengan maksud agar hubungan antara unsur yang terkandung di dalam masalah dapat dilihat secara jelas. Setelah itu baru dibuat kalimat terbukanya. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu mengubah sudut pandang.
Strategi ini seringkali digunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Selanjutnya, cara mengerjakan pemecahan masalah. A. Strategi pemecahan masalah dapat secara spesifik diajarkan. B. Tidak ada satupun strategi yang dapat digunakan secara tepat untuk setiap masalah yang dihadapi. C. Berbagai strategi pemecahan masalah dapat diajarkan pada siswa dengan maksud untuk memberikan pengalaman agar mereka dapat memanfaatkannya pada saat menghadapi berbagai variasi masalah. D. Siswa perlu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara cepat, sehingga memerlukan upaya mencoba berbagai alternatif pemecahan. Dan yang terakhir, kemampuan anak dalam pemecahan masalah sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan mereka. Dengan demikian, masalah-masalah yang diberikan pada anak tingkat kesulitannya harus disesuaikan dengan perkembangan mereka. Selanjutnya, pentingnya pemeriksaan kembali. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dan mempertimbangkan kembali proses penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Yang terakhir, metakognisi. Metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengetahui serta menyesuaikan perilakunya. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Bagian ke-8 yaitu pendekatan open-ended. Pengertian open-ended. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan yang banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menentukan sesuatu yang baru. Pendekatan open-ended merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya tujuan dan keinginan individu atau siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. Menurut Erman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Pembelajaran berbasis open memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk mengeksplorasi permasalahan sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan matematika, dan peserta didik dengan kemampuan lebih rendah masih dapat menikmati kegiatan matematika sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, orientasi pendekatan open-ended. Model matematika berawal dari dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia matematika, dan adanya masalah dalam dunia nyata yang harus dipecahkan. Untuk problem matematika, kondisi dan hipotesis diformulasi dari pengalaman-pengalaman dalam dunia nyata dan diterjemahkan dalam bahasa matematika melalui proses abstraksi, idealisasi, dan implikasi sehingga teori mungkin teraplikasi. Pada tahap di mana dunia siswa mencoba memformulasikan kembali masalah yang menurutnya sesuai, pada saat inilah terjadi proses aksiomatisasi. Perlu diingat bahwa dalam kegiatan matematika yang utuh, siswa memerlukan cukup waktu untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya, mengkonstruksi problem. 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. 2. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. 3. Sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri
sehingga dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Dan yang terakhir, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Selanjutnya, langkah-langkah open-ended. Langkah-langkah open-ended itu ada 5. Yang pertama, menyajikan masalah. Yang kedua, mendesain pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan dan mencatat respon siswa. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan siswa. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Keunggulan dari pendekatan open-ended itu ada 5. Yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara interaksi termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menentukan atau menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Di samping keunggulan, ada juga kelemahan dari pendekatan open-ended, yaitu yang pertama, membuat dan menyampaikan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan yang terakhir, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Demikian penjelasan dari video saya kali ini. Apabila ada salah tulisan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.